Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah sholat subuh yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah, para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang insyaallah kita akan membaca pada pagi hari ini surat Al-Baqarah ayat 179. Ayat ini masih lanjutan daripada pembahasan kemarin seputar tentang qisas. Maka kita akan melanjutkan ayat 179 di mana ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun, dan dalam qisas itu ada jaminan bagimu, jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita sebelumnya telah membahas tentang syariat qisas atau diwajibkannya menegakkan qisas bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang pertama yang turun di Makkah, yang turun di Madinah, merupakan salah satu syariat yang sangat penting di dalam syariat Islam. Syariat ini turun kalau dari segi tertib, dari segi urutan ayat, syariat ini berada sebelum syariat puasa.
Jadi sebelum syariat puasa, nanti ayat berikutnya ayat 183 itu nanti baru syariat puasa. Ya, sebelum puasa ada syariat menegakkan qisas, kemudian syariat tentang wasiat, baru kemudian tentang puasa. Tentu kita sepakat kewajiban untuk melaksanakan puasa, tetapi terkadang kita lalai pada syariat-syariat yang sebelumnya, sebelum puasa maksudnya, yaitu syariat tentang menegakkan qisas dan berwasiat. Kita akan membacakan beberapa penafsiran para ulama. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam penegakan qisas itu ada kehidupan bagi orang yang berfikir, bagi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan ayat ini. Yang pertama kata beliau, hadza minal kalamil balighil wajiz. Ini merupakan kalam atau kalimat firman Allah yang baligh dan wajiz, yang memiliki keindahan, balaghah, singkat, padat tapi penuh dengan makna. Kalam yang wajiz, simple, maknanya luas. Makna secara keseluruhan adalah janganlah kalian membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, maka ayat ini mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Di dalam penegakkan qisas itu ada kehidupan. Artinya janganlah di antara kalian membunuh satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang lain, annal qisasa idza uqima wa tahaqqaqal hukm fihi izdujira man yurida qatla akhar. Bahwa apabila qisas itu ditegakkan, direalisasikan dalam penerapan hukum, maka itu akan menahan orang yang ingin melakukan pembunuhan. Makhafata ayyaqtasu minhu fahayya bidzalika ma'an. Karena apa? Karena dia takut akan dilaksanakan atau dikenakan qisas darinya, maka keduanya kemudian menjadi hidup. Nah, jadi ayat ini maksud daripada ada jaminan kehidupan pada kalian dalam penegakan qisas. Kita sebelumnya telah menyinggung bahwa dengan qisas itu orang akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya qisas, orang tidak gampang melakukan pembunuhan, tidak mudah, tidak sembarangan dalam menumpahkan darah. Ya. Jika tidak, maka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa kanatil Arab idza qatala ar-rajul al-akhar hamiya qabilahuma wa taqatalu. Dulu kata beliau, orang-orang Arab itu apabila salah seorang di antara mereka membunuh, maka kabilahnya itu akan melindungi, sukunya itu akan melindungi. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Masih ada seperti itu. Jadi kalau ada seorang membunuh kemudian dia akan dilindungi, entah itu yang melindungi atas nama suku, kelompok, ormas ataupun yang lainnya, maka sesungguhnya ataupun sebenarnya ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, dilindungi, tidak boleh dihukum, tidak boleh tegakkan pengadilan misalkan. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi ketika di antara mereka salah satu anggota dari kelompoknya membunuh, maka dia akan dilindungi
tidak hanya sekedar diberikan perlindungan biasa, bahkan apabila yang lain itu kemudian membalas, maka bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran di antara mereka. Jadi hal ini menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Falamma syara'allahu al-qisas qani'al kullu bihi wa tarakul iktital. Tetapi begitu syariat qisas ini diterapkan dan mereka menerima semuanya dan mereka meninggalkan peperangan di antara mereka, falahum fi dzalika hayatun, maka di dalam ini akan ada kehidupan. Jadi karena mereka itu takut untuk melaksanakan pembunuhan, mereka meninggalkan pembunuhan, maka di situ akan ada jaminan kehidupan. Nah, itu maksud pertama daripada walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kemudian yang kedua, menurut penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi, ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin, ittafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin ay yaqtassa min ahadin haqqahu dunas sultan. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi seseorang itu menegakkan qisas kepada orang lain, ya, kecuali dia adalah seorang sultan, ya, seorang pemimpin, seorang hakim. Walaysa linnasi ay yaqtassa ba'duhum min ba'd, dan tidak boleh bagi manusia melaksanakan qisas antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan kelompok A membunuh kelompok B, kemudian kelompok B ingin melaksanakan qisas karena berdasarkan apa yang dilakukan kepada anggotanya, maka ini tidak boleh kecuali dia dilakukan oleh sultan. Kemudian yang ketiga, wajma'al ulama'u ala anna ala sultan ay yaqtassa min nafsihi in ta'adda ala ahadin min ra'iyatihi. Dan ulama juga sepakat bahwa apabila sultan, apabila hakim atau di antara oknum penegak hukum yang kemudian dia mengganggu, menyakiti, melukai orang lain, ya, maka dia akan dikisos, ya, maka dia akan mendapatkan kisos. Jadi misalkan seorang hakim, seorang qadhi ataupun penegak hukum, dia yang melakukan kesalahan, melukai atau membunuh, maka dia juga akan dikisos. Jadi tidak mentang-mentang dia seorang hakim, tidak mentang-mentang dia seorang penegak hukum, ketika dia bersalah kemudian dia tidak diapa-apain. Nah, jadi kata Imam Al-Qurtubi, wajma'al ulama, para ulama sepakat ala anna sultan ay yaqtassa min nafsihi. Jadi ulama sepakat kalau sultan, pemimpin, hakim yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka dia wajib untuk dikisos. Apabila hakim melukai rakyatnya, melukai seseorang, maka juga wajib ditegakkan kisos. Karena apa? Berdasarkan firman Allah secara umum tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ayat ini berlaku kepada siapapun, termasuk di dalamnya seorang hakim. Ya, termasuk di dalamnya seorang hakim. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah menusuk seseorang, ya, dengan benda tajam gitu, kemudian dia luka. Maka kemudian ada seorang yang berteriak, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, nanti akan tegakkan kisos. Kemudian Rasul mengatakan, fastafid, silakan sini. Ya, jadi Rasul itu melukai orang, kemudian ada orang mengatakan, yang mengingatkan tentang kisos itu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang yang dilukai tadi itu untuk membalas kepada dirinya. Ini Rasulullah SAW. Kemudian orang itu, bal afautu ya Rasulullah, aku telah memaafkan ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW menyakiti seseorang, ya, beliau
meminta kepada orang tersebut untuk membalas kepada dirinya. Ini satu contoh sikap yang luar biasa, bahwa seorang hakim itu tidak kebal hukum. Pemimpin itu juga bisa dikenakan hukum, karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada siapapun. Hukum Allah itu tidak hanya kepada rakyat, bukan hanya kepada rakyatnya, tetapi kepada semuanya. Maka ketika hakim, ketika sultan yang melakukan kesalahan, maka dia juga harus dilaksanakan ataupun tegakkan qisas. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya beliau telah mencontohkan. Kemudian pernah hal ini juga terjadi kepada Amirul Mukminin. Ya. Kemudian juga Amr bin As sebagai pemimpin yang ada di Mesir. Jadi beliau-beliau ini ya menunjukkan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada siapapun. Jadi ketika Umar bin Khattab melakukan kesalahan, ya, beliau siap untuk dibalas sebagai bentuk qisas. Amr bin As ya juga demikian, dan sahabat-sahabat pemimpin-pemimpin yang lainnya, mereka menunjukkan sikap yang luar biasa. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kemudian yang keempat, qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa secara umum ya maknanya telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat kedua itu, muttaqin. Wal muradu huna, kemudian kata beliau, maksud pada kata tattaqun pada ayat ini al-qatlu ya fataslamuna minal qisas. Maksudnya adalah takut dengan melakukan pembunuhan sehingga kemudian kita atau kalian selamat daripada penegakan qisas. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Jadi itulah tentang penegakan qisas yang syariat barangkali selama ini banyak orang-orang luar yang menganggap bahwa itu melanggar HAM, bahwa qisas itu tidak berperi kemanusiaan. Jadi orang-orang yang atau musuh-musuh agama ini, musuh-musuh syariat ini, ada saja yang selalu mencela syariat Islam. Yang paling mereka cela itu adalah diantaranya tentang syariat qisas. Kalau Bapak Ibu tahu, di Amerika misalkan, dalam sebuah data, di Amerika itu kasus pembunuhan sangat banyak sekali. Jika diakumulasikan dalam waktu setahun, ya, di Amerika itu dalam 2 jam terjadi kasus pembunuhan. Dalam 2 jam terjadi kasus pembunuhan. Di dalam setahun itu dikumpulkan kasus pembunuhan itu sangat banyak sekali. Karena apa? Ya diantaranya adalah karena hukuman terhadap penegakan qisas itu tidak ada, atau penegakan hukuman terhadap orang yang melakukan pembunuhan itu ringan, sehingga kemudian banyak orang-orang yang mudah mengambil nyawa orang lain. Nah, jadi ini salah satu hikmah qisas itu. Jadi orang akan berpikir 2 kali. Di Indonesia juga demikian. Di kita Indonesia ini kalau Bapak Ibu rajin nyalakan TV, hampir setiap hari tidak pernah lepas daripada berita pembunuhan ataupun kriminal. Betul enggak? Bapak Ibu kalau menyaksikan TV, kapan itu yang sudah lama ada kasus pembunuhan seorang perempuan, ditemukan mayat perempuan, selidik punya selidik, ternyata yang membunuh adalah pacarnya sendiri. Selidik punya selidik, usut punya usut, ternyata perempuannya itu hamil oleh pacarnya ini. Karena pacarnya ini menuntut untuk dinikahi, maka dia marah, kemudian dibunuh, dibuang. Berapa kriminal di situ, Bapak? 1, dia sudah melanggar maqasidus syariah itu ya. Kemarin kita belajar maqasidus syariah.
kan menjaga agama, apalagi menjaga akal, menjaga apalagi menjaga nafas jiwa ini, kemudian menjaga apalagi nasal, menjaga keturunan, kemudian menjaga harta. Jadi satu peristiwa ini sudah banyak mengandung pelanggaran ini. Ya, hifdzul dinnya sudah tidak dijaga. Ya. Hifdzul nafasnya, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasal itu menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga agar orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti zina. Jadi dia dihamili di luar nikah, kemudian setelah dia hamil dia menuntut untuk dinikahi, dia tidak mau, dia marah, kemudian dibunuh. Nah, jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syariat qisas itu ya, di dalamnya itu banyak sekali hikmah-hikmah. Makanya Al-Qur'an mengatakan hayatun ya ulil albab. Jadi yang merasakan nikmatnya atau hikmahnya qisas itu hanya orang-orang yang memiliki akal. Ya, albab itu jamak dari kata lub. Lub itu adalah akal sehat. Ya, jadi syariat Allah itu akan dianggap sebagai kebenaran kalau kita memiliki akal sehat. Hukum Allah itu akan dinilai benar kalau kita memiliki akal yang sehat. Tapi kalau akal kita masih sakit, akal kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu, maka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini hanya akan dianggap ya bertentangan dengan HAM, berlawanan dengan pri kemanusiaan. Padahal tentu setiap syariat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah yang luar biasa. Apa saja di antara hikmah ditegakkan qisas? Pertama tadi kita telah menyebutkan, dengan ditegakkannya qisas ini akan terjaga masyarakat dari perilaku pembunuhan, kejahatan ataupun kriminal. Insyaallah aman, terjaga. Orang akan berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan, orang berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Ini diantara hikmah. Ini hikmah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan tegakkannya qisas, tegaklah keadilan. Ya. Tegaklah keadilan. Jadi keadilan itu akan terjadi, akan dilaksanakan. Kalau keadilan itu kemudian dilaksanakan, maka orang itu akan saling merasa puas. Saya mencontohkan beberapa waktu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu, kalau di antara keluarga kita ada yang dibunuh misalkan, apa seandainya kita boleh nuntut, kita nuntut apa Bapak Ibu? Kan bunuh juga dia. Ya. Pasti ketika awal-awal itu kita nuntut agar dia dibunuh. Kecuali kalau sudah lama dibiarkan, mungkin ada iba, ada rasa kasihannya, sudahlah saya maafkan. Tetapi ketika awal-awal pasti kita akan juga menuntut dia agar dibunuh. Makanya penegakan qisas itu jangan lama-lama. Ya, begitu sudah divonis, dihakimi, dia bersalah, terbukti, langsung qisas. Jangan nunggu waktu yang lama. Akhirnya apa? Kalau nunggu waktu yang lama, yang tadinya dia menuntut qisas, lama kelamaan ya sudahlah, dimaafkan. Akhirnya tidak jadi, batal qisasnya. Begitu juga ada kejadian berikutnya, dimaafkan. Akhirnya ya, tidak jadi penegakan qisas. Ya benar, bagus dalam memaafkan orang yang berbuat salah. Tetapi tidak benar kalau menunda-nunda dalam pelaksanaan qisas. Nah, sehingga orang tidak bermudah-mudahan. Jadi ditegakkan qisas. Begitulah hukum dalam Islam. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau itu seringkali mencontohkan. Ya. Dalam satu kasus ada seorang perempuan dari kalangan yang terhormat dari Bani Makhzum. Dia mencuri. Ya, dia mencuri. Ya, kemudian kabilahnya dari sukunya ini tidak mau kalau dia tegakkan qisas. Nabi mengatakan, wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin syariqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad yang mencuri,
saya yang akan potong tangannya. Jadi ini kan contoh keadilan, contoh bahwa penegakan hukum itu tidak memandang bulu. Bahkan anak Nabi sendiri, Fatimah, kalau dia mencuri dia akan potong tangannya. Baru hebat, ya, baru keren. Nah, jadi kalau semua pemimpin-pemimpin kita mencontohkan demikian, nah itu baru hebat. Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, seorang pemimpin Amir, gubernur Mesir ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Amr bin As ini melakukan hal-hal yang menunjukkan kesombongan lah ya. Dia sering mengganggu, menyakiti, merampas harta orang lain begitu. Karena apa? Karena merasa bapaknya itu seorang gubernur. Dilaporkanlah oleh yang terdolimi itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang Umar lakukan? Apakah Umar melindungi Amr bin As dan anaknya? Apakah karena anaknya ini anak dari gubernur Amr bin As kemudian dibiarkan? Tidak. Justru Umar ya menegakkan, dipanggil orang yang terdolimi itu, kemudian dia boleh menuntut apa saja kejahatan yang dilakukan oleh putra Amr bin As ini. Nah, kalau ini hukum ditegakkan semacam ini, keadilan semacam ini, maka insya Allah ada kepuasan dalam masyarakat kita. Ya. Nah, makanya salah satu kisah di antara kisah yang juga tidak kalah hebat, Umar bin Abdul Aziz. Ada kisah saya pernah membaca Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah, ya dia katakanlah dimintai proposal, jadi minta untuk mengizinkan gubernurnya itu membangun sebuah benteng. Jadi kantornya itulah, anggaplah kantor gitu ya, kantor gubernurnya itu, ya, dia gubernurnya ini mengajukan proposal agar kantornya itu dibikinkan pagar, dibikinkan tembok. Ya. Kemudian beliau mengatakan, pagarilah gedungmu itu dengan keadilan. Ya, itu kan luar biasa. Jadi kantor gubernurnya itu, ya, yang tadinya gubernur ini minta proposal untuk dibangunkan dibangunkan ya semacam pagar atau apa gitu ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, pagarilah kantormu itu dengan keadilan. Tentu paham Bapak Ibu ya. Artinya ketika pemimpin itu sudah berbuat adil, sudah menjalankan amanahnya dengan baik, apa yang perlu ditakutkan dari masyarakat? Ya kan? Apa yang perlu ditakutkan dari masyarakatnya kalau masyarakatnya itu sudah cinta dengan pemimpinnya? Bahkan dia berjalan keluar tidak perlu pakai ajudan-ajudan, tidak perlu. Kalau pemimpin sudah demikian, sudah menegakkan keadilan, masyarakat cinta dengan dia, masyarakat tersejahterakan semua, tidak perlu ada pemilu, Pak Ibu. Sudah selamanya kaulah yang memimpin, tidak apa-apa. Tidak perlu minta 3 periode. Ya, semua periode selama engkau hidup silahkan. Kan begitu. Kalau masyarakat sudah disejahterakan, keadilan sudah merata, tidak perlu minta, masyarakat akan tunjuk. Jadi ini satu kata-kata yang luar biasa. Pagarilah gedungmu itu, kantormu itu dengan keadilan. Maka keadilan ini yang akan menjaga dia, yang melindungi dia. Nah, jadi ini yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Mereka orang hebat. Nah, ketika pemimpinnya seperti ini, insya Allah ya, keberkahan. Pemimpinnya berkah, rakyatnya juga berkah. Qisas, ya, salah satu hikmah qisas itu salah satu kebaikan, ya, apabila ditegakkan bagi pelakunya dan dia penebus dosa,
kafarat kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi ketika orang tegakkan qisas, orang tegakkan had, hukuman di dunia karena dia melakukan kesalahan, maka hukuman itu sebagai kafarat, penggugur dosa daripada kejahatan itu. Nabi SAW bersabda, man asaba dzamban ukima alaihi haddun dzalika dzambi ukima alaihi haddun dzalika dzam fahuwa kafaratuhu. Yang artinya barang siapa yang melakukan dosa yang telah ditegakkan had atas dosa tersebut, itu menjadi penebus baginya. Jadi misalkan ada orang membunuh, kemudian ditegakkan qisas dengan berupa dibunuh, maka dosa dia membunuh itu telah dihapus dengan dibunuh juga. Maka secara hukum ya, dia sudah tidak mendapatkan dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit, beliau mengatakan kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uni ala an tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la tasriku wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, wa man asaba syai'an min dzalik, barang siapa yang melakukan dosa-dosa di antara itu, zina, kemudian mencuri, kemudian membunuh, fa'uqiba bihi, kemudian diberikan hukumannya, ditegakkan hukumnya, fa huwa kafaratun lahu, maka itu akan menjadi kafarat baginya. Nah, jadi penegakan qisas itu adalah sesungguhnya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, membunuh, dibunuh, terhapuslah dosanya. Mencuri, dipotong tangannya, maka dosa mencurinya terhapus juga. Kemudian misalkan berzina, dirajam, maka terhapuslah dosanya. Kita teringat mungkin kisah perempuan yang dirajam di zaman Nabi. Ada perempuan di zaman Nabi yang berselingkuh. Ya, jadi perselingkuhan itu sudah ada di zaman Nabi. Ada seorang perempuan berselingkuh. Orang ini sudah sama perempuan ini sudah menikah. Dia kemudian berzina, ya. Kemudian dia menyesali perbuatannya sampai dia kemudian dia hamil. Ya, sampai dia hamil. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah berzina, rajam saya, sucikan saya dengan dirajam." Coba bayangkan seorang sahabat perempuan di kalangan Nabi, ketika dia melakukan dosa, dia langsung datang kepada Rasul untuk minta dirajam. Dia minta dirajam apa ini? Karena dia masih sebenarnya Rasulullah SAW ini kemudian memalingkan wajahnya, artinya maksudnya itu ya sudah, biar kamu itu bertaubat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia datang lagi, ya, dia datang lagi, Rasul berpaling lagi, artinya Rasul tidak mau menanggapi. Kemudian dia datang lagi sampai 4 kali dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksa dia untuk minta ditegakkan had. Nah, kalau ini had ini bukan qisas. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu mabuk? Tidak ya Rasul. Kamu sadar? Sadar ya Rasul. Ya. Ketika ditegakkan qisas, ya, karena perempuan ini masih hamil, maka ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia melahirkan. Jadi kurang lebih 1 tahun, 9 bulan. Setelah 9 bulan datang lagi, kirain lupa gitu ya. Seandainya dia tidak datang lagi, itu dia tidak tegakkan had. Biar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ternyata dia datang lagi. Saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan lagi, tunggu sampai anakmu 2 tahun disusui.
Jadi tidak langsung dibunuh. Rasul menunggu sampai dia disusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu datang lagi. Sudah disapih ya Rasulullah. Sudah selesai nyusunya begitu. Nah, kemudian barulah tegakkan qisas. Ya, baru tegakkan qisas. Jadi sudah berapa tahun itu? Ada kurang lebih kurun waktu kan 3 tahunan ya. Setahun menikah, setahun kemudian menyusui. Datang lagi pada Nabi. Jadi wanita ini ingin benar-benar bertaubat. Nah, kemudian ketika diqisas dan ketika dihad, ketika dilempari batu, Amr bin Khalid Khalid bin Walid ketika melempar wanita ini terkenai oleh darah daripada wanita tersebut. Kemudian Khalid itu mencelanya, ya mencela, gara-gara kamu ini darah kena pakaian saya gitu. Kemudian Nabi memperingatkan kepada Khalid, ya Khalid, jangan kau cela wanita ini, karena wanita ini tulus taubatnya. Seandainya taubat wanita ini dibagikan, dalam riwayat dikatakan 70 penduduk Madinah, maka akan cukup. Nah, saking tulusnya wanita ini dalam bertaubat, taubatnya jika dibagikan kepada 70 penduduk Madinah itu cukup. Nah, bayangkan. Jadi dengan dia ditegakkan rajam, itu bukan menghinakan dia, mungkin dalam pandangan kita hina, tetapi sesungguhnya itu adalah kafarat, penggugur atau menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Nah, jadi para hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, dalam penegakan qisas itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghinakan, ya, tetapi untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Jamaah yang saya hormati dan yang saya banggakan, itulah terkait dengan ayat-ayat, 2 ayat tentang qisas yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan, dianugerahkan pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil itu insya Allah rakyatnya sejahtera, tentram, tertib, sentosa lah, bahagialah rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.